Selamat pagi adik-adik. Sungguh kita bersuka cita pada pagi hari ini Kakak dan Kak Pine bisa melayani di kelas tanggung dan di kelas remaja. Kakak yakin dan percaya adik-adik semua sudah siap ya. Kita mau beribadah pada pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian kita, segala puji syukur. Ya, semua tepuk tangan deh ya, semangat ya. Adik-adik, kakak yakin dan percaya adik-adik semua sudah mulai mengikuti ibadah ini ya, yang baru buka tadi. Semangat ya dek ya. Oke, sebelum kita masuk doa pembuka, kita nyanyi satu lagu lagi dek. Hari ini kurasa bahagia. Oke, semua tepuk tangan ya dek yang di rumah ya, biar semangat deh. Kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Bapa, kami semua anak-anak-Mu di kelas tanggung dan di kelas remaja boleh beribadah di rumah kami masing-masing Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan walaupun sampai saat ini kami masih beribadah secara online, itu tidak mengurangi semangat kami Bapa.
tapi kami tetap semangat mengikuti ibadah Tuhan karena kami yakin dan percaya apa yang Tuhan rancangkan adalah yang terbaik untuk kami semua. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk abang kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati, biarlah Tuhan apa yang nanti dia firmankan, apa yang dia sampaikan Tuhan, semuanya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, adik-adik, kita mau naikkan satu pujian lagi. Sebelum kita naikkan pujian, kita mau, karena ini adalah minggu pertama, minggu Advent, kita akan pasang lilin yang pertama. Sambil lilin akan dipasang, kita nyanyikan lagu Satu Lilin Kita Nyalakan, ya. Semua dek ingat lagunya kan dek? Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Memasuki minggu Advent yang pertama. Sampai 4 minggu kita sudah sampai di hari Natal. Nggak terasa ya dek ya? Ya, ayo kita bersiap-siap menyambut hari Natal ya dek ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan satu lagu pujian, Allah Peduli. Ya. Tak dapat Sebelum itu kita berarti bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, terima kasih untuk berkat-Mu yang tetap menemani kami sampai pada saat hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur melalui puji-pujian kami yang sudah kami nyanyikan bersama-sama pada pagi hari ini, kiranya dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Begitu juga Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini dapat kami terima dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, temani kami dalam ibadah kami, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini yang sampai kepada kita
itu adalah diambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan 16. Ya, Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan 16. Mari kita buka sama-sama. Saya akan bacakan buat kita semua Yeremia 33 ayat 14. Ya. Saya bacakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Ya. Demikian firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 33 sampai dengan Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan 16. Nah, tema yang sampai kepada kita hari ini adalah Tuhan akan datang. Tuhan akan datang. Tema kita sama untuk remaja dan tanggung. Di dalam bahan kita yang sampai kita ini itu mengingatkan kita bahwa ini adalah minggu-minggu Advent. Artinya, kenapa minggu Advent? Karena Advent itu sendiri dalam bahasa Latinnya itu adalah Adventus, yang artinya adalah kedatangan. Dalam arti kekristenan adalah kedatangan Tuhan Yesus. Itu. Nah, kenapa akhirnya ditetapkan seperti itu? Karena mungkin sebentar lagi kita mengikuti kegiatan Natal ya. Gitu. Jadi mungkin itulah bagian daripada minggu Advent. Nah, hari ini firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan 11 itu mengingatkan kita tentang janji pengharapan janji pengharapan bagi Yeremia dan bangsa Israel. Kenapa pada masa itu bangsa dalam situasi yang terpuruk dalam segala aspek kehidupan. Kenapa? Disebabkan apa? Gitu ya. Bangsa itu secara khusus baik mentalnya juga terpuruk. Karena kenapa? Pada saat itu negara-negara di sekitarnya itu siap menyerang mereka. Dan pemimpinnya juga pun pada masa itu bisa dibilang itu adalah mereka kurang adil terhadap bangsanya. Mereka terlalu peduli gitu. Makanya pada masa itu bangsa Israel itu sangat dalam kondisi keterpurukan. Nah, sama seperti Yeremia tadi yang dalam dikatakan adalah sesungguhnya akan datang. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Artinya mengingatkan kita di situ bahwa Tuhan akan datang. Di mana waktu keterpurukan bagi bangsa Israel terutama Yehuda itu akan datang waktunya di mana dia gitu ya akan merasa mengingatkan bahwa Tuhan itu adil. Kenapa seperti itu? Jelas di dalam firman Tuhan tadi bilang pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan. Nah, Yehuda akan dibebaskan. Artinya Yehuda dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dalam ketentraman. Kalau seperti itu janji Tuhan ketika Tuhan datang ke bangsa Israel, maka akan ada kebebasan dan bangsa akan merasa tentram. Karena itu sebuah janji. Dan ketika itu terjadi, itu digenapi juga di dalam perjanjian baru. Buktinya di mana gitu? Mari kita sama-sama lihat di dalam Yohanes, di bacaan kita ya. Yohanes 3 ayatnya yang ke berapa? Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Oke. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan saya bacakan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya, ingat, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia
bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia, menyelamatkannya oleh dia. Artinya, Tuhan Allah kita mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Artinya di situ ada sebuah pengharapan dong. Dari dosa kita yang banyak diampuni oleh Tuhannya kita, maka Tuhan memberi, maka akan ada feedback balik. Apa yang harus kita lakukan nanti ke depannya gitu. Itu akan ada. Artinya Tuhan datang dalam pengharapan dan penantian kita, pasti ada hal yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristen. Contohnya tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, artinya kita di sini dituntut percaya kepadanya. Supaya apa? Kita tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab katanya apa? Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah, sini jelas dong bahwa memang kita dituntut. Setelah Tuhan datang memberikan pengharapan buat kita, pasti dong kita dituntut gitu. Sama seperti kondisi kita saat ini, Indonesia, bahkan seluruh dunia terkena Corona ataupun COVID-19 ya. Dimana kita semuanya dituntut untuk menjaga kebersihan, pakai masker gitu ya. Nah, di sini kita dituntut akan selalu berharap, kita berdoa, Tuhan hilangkanlah corona dari dunia ini, dan selanjutnya bahasa-bahasanya. Nah, bersyukur kitanya hari ini, contoh sudah adanya vaksin, ya walaupun kita nggak tahu dong efek vaksinnya apa gitu. Tapi untuk dunia pendidikan, contoh untuk kamu yang memang kebetulan anak remaja dan anak tanggung adalah memang kaum anak sekolah, yang mana di bulan Januari sesuai dengan arahan pemerintah itu sudah dibolehkan sekolah. Artinya yang tadinya sekolah online itu sudah diperbolehkan untuk masuk ke sekolah, mau zona merah, mau zona kuning, atau zona apapun itu sudah diperbolehkan oleh pemerintah. Artinya itu ada suatu pengharapan baru buat kita semua bahwa nanti akan ada kondisi normal kembali. Sama seperti biasanya kita yang kemana-mana bisa bebas, orang tua kita bisa kerja juga bebas, orang tua kita berusaha juga mulai lagi kembali bebas. Itu ada pengharapan. Tapi tetap dituntut dalam kondisi pengharapan kita, di dalam contoh lah konteks yang tadi, di bulan Januari nanti kita dituntut menerapkan sekolah menuntut itu menerapkan protokol kesehatan. Di gereja kita pun sudah terlaksana protokol kesehatan kita. Makanya setiap minggu itu kalau ibadah umum itu dibagi per sektor-sektor gitu. Sama juga nanti sekolah pun seperti itu gitu ya. Itu ada pengharapan melaksanakan protokol kesehatan, tetap menjaga kebersihan, maka kita akan terhindar dari segala penyakit. Dan kita akan dalam hidup dalam keadaan sehat. Sama juga seperti firman Tuhan tadi yang datang kepada kita hari ini adalah tema kita itu Tuhan akan datang. Artinya kita di sini menanti kedatangan Tuhan. Jadi mari dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan, kita tetap berikan yang terbaik, kita tetap menjalankan apa yang harus kita jalankan sebagai seorang Kristen, supaya kasih Tuhan tetap nyata dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu di dalam penyertaan Kamu ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kiranya firman yang kami dengarkan hari ini bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa menjadi berkat buat kami dan menjadi berkat untuk orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami datang sujud mohon dan bersyukur. Amin. Iya, adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh abang kita. Sebagai respon kita atas firman yang sudah kita dengar, kita naikkan satu lagu pujian dalam bahasa Karode. Ajar aku, oh Tuhanku. Ya.
Sekali lagi deh, ajar aku oh Tuhanku. Ajar aku oh Tuhanku, make kata ras pedangmu, berterpayo ras ikutkan mas seluruhku, sini berdani mata, datang mengerebak tenang, bedah kata-kata kasihnya, yang jadi ya. Terima kasih, tiba saatnya kita dek, sudah kita memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan dek. Ya, sambil persembahan kita siapkan, kita naikkan pujian dalam bahasa Karo juga. Simpah Tuhu Pemerenu. Simpah Tuhu Pemerenu, jujurkan ku aman bangku, termengkapkan mengukurku, lagu lupa ia satenu. Alokanku oh Tuhanku, persembahan anakku, usaikanlah pasu-pasu, perteguhi pertolonganku. Oke, tadi kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Tiba saatnya kita berdoa. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami sembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menciptakan kami juga di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan untuk persembahan membangun gereja Tuhan. Kiranya Kau berkati ya Tuhan persembahan kami ya Tuhan. Jangan Kau lihat dari nominal ya Tuhan, tapi Kau lihat dari hati kami Tuhan. Tuhan berkatilah ya Tuhan persembahan kami ini ya Tuhan, agar menjadi berkat. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita telah mengumpulkan persembahan kita sudah mendengarkan firman, dan kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Mari satukan hati kita menutup ibadah kita di dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur untuk segala anugerah-Mu, bersyukur untuk kondisi kami saat ini masih dalam keadaan sehat dan selamat. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk firman yang sudah kami terima, kiranya kami semakin diberkati. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan tetap berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan tetap mereka sukacita, dan berikan mereka rezeki yang secukupnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup kami, bahkan kebutuhan keluarga kami. Itu juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pendeta kami dan keluarga, untuk pertua diaken kami dan keluarga masing-masing. Kiranya Tuhan tetap memberikan mereka kesehatan, tetap memberikan mereka sukacita, dan tetap memberikan mereka rezeki, sehingga mereka tetap melayani jemaat GPKP, khususnya Gurung Tampuni dengan penuh pada sukacita saja. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk semua guru-guru KKR yang melayani khusus di GPKP Tambun. Biarlah Tuhan yang tetap memberkati mereka, Tuhan yang memberikan sukacita, Tuhan yang memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan berkati usaha guru KKR yang memiliki usaha. Bapak juga memberkati pekerjaan guru KKR yang memiliki pekerjaan, sehingga mereka menjadi berkat. Begitu juga Tuhan guru KKR yang masih dalam pendidikan, biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam pendidikannya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana dalam saat ini masih dalam kondisi yang memang memasuki masa transisi, di mana ada di Indonesia saat ini sudah ada vaksin yang memang masih dalam kondisi diuji. Biarlah kiranya hasil pengujian vaksin ini dapat diselesaikan dengan baik dan dapat terrealisasi secepatnya. Begitu juga Tuhan, di mana rencana pemerintah yang akan membuka kembali sekolah-sekolah di bulan Januari, biarlah Tuhan yang memberikan semua persiapan, memberikan kesehatan kepada semua siswa-siswi yang akan bersekolah kembali ke dalam dunia pendidikannya, bahkan dalam bangku perkuliahannya juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak doa dan permintaan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik pada hidup kami, baik sekarang, nanti, bahkan untuk kedepannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah kita selesai hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.